بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin terakhir kita sebutkan beberapa aqwal salaf. Walaupun di sini penulis menyebut ada 32 a'immah, tapi kemarin kita cukupkan hanya beberapa saja. Ya, intinya sama, bahwasanya iman itu harus terpenuhi 3 poin. Yang jikalau hilang salah satunya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim atau apa? Mukmin. Kemudian hari ini insyaallah taala kita ambil mungkin 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ya, salah satunya apa sih dalil atau hujjah yang dipakai oleh orang-orang Murji'ah sehingga dia mengatakan amal itu tidak masuk atau amal itu hanya pelengkap. Pasti dong mereka punya hujjah, punya alasan. Dan setelah diperiksa, ya, yang mereka jadikan hujjah atau pegangan memang betul kalamnya para ulama, para a'immah, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan kalamnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah betul pemahaman dia sebagaimana yang diinginkan oleh imam-imam tersebut? Bisa dipahami ya? Jadi pegangannya mah sudah benar, kalamnya juga mah benar, tapi terkadang, ya, mafhum, ada beberapa faktor, imma kejahilan satu, imma memang apa? Di dalam hatinya memang ada kerusakan, sehingga mencari-cari yang mutasyabih, yang samar, padahal yang lainnya terang benderang, tidak diambil, tidak dipetik, tidak dikutip. Ya, salah satunya mereka menukil ucapan Syekhul Islam bahwasanya iman itu ada asal dan fara'. Ya, karena persingkat saja, panjang kalau dibaca. Kalau yang bisa baca kitabnya boleh beli kitabnya ya. Ini karena pertemuannya singgung sekali, jadi dipadetin saja. Ya, ada beberapa ucapan Syekhul Islam memang iman itu ada asal dan fara'. Asal itu berarti di hati, tasdik. Fara'nya adalah apa? Perbuatan. Ya, menurut mereka berarti iman itu tidak perlu amal, karena amal itu hanya fara'. Kasih contoh, misalkan ada bapak, anak. Bapak disebut asal, ya, anak disebut apa? Fara'. Fara' itu cabang. Apakah dia nempel, bapak dan anak? Nempel atau pisah? Pisah. Tapi orang tuanya disebut asal, anaknya disebut apa? Fara' atau cabang. Ya, bagus nih ucapannya. Ya, bagus atau tidak? Bagus. Tapi bukan itu yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari sisi beliau sendiri banyak menulis tentang iman, bahkan satu kitab full di jilid ke-7 dari Majmu' Fatawa yang kurang lebih tebal segini, bahas totalitas tentang iman di sana. Bahkan beliau juga membantah Murji'ah yang membuang amal, tidak masuk dalam esensi sebuah apa? Iman. Nah, ini kalam-kalam yang seperti ini yang banyak, kenapa nggak diambil? Hanya diambil kalam-kalam yang sepotong yang mengesankan, itu menjadi penolong dia, menjadi hujjah buat dia. Padahal yang dimaukan lazim itu, yang dimaukan Syekhul Islam adalah lazim
atau fara' yang sifatnya lazim. Lazim itu selalu melekat, nggak bisa pisah. Anak kasih gambaran gampangnya aja. Misalkan kalau antum dikasih tahu pengen dibilangin duit 100.000 itu gambar apa? Soekarno-Hatta. Ya. Itu asalnya ada fara'nya yang terus melekat. Di belakangnya ada gambar apa? Gambar apa kalau 100.000? Pesawat. Pesawat. Apa? Gedung DPR, MPR? Apa orang nari? Coba lihat duit 100.000. Pokoknya kalau orang ditanyain kalau ada gambar Soekarno-Hatta berarti duit berapa? 100.000, cepet. Gambar apa? Bandara? Menari. Ya udah ganti lagi. Ya. Nah sekarang yang antum terima uang 100.000, ada gambar Soekarno-Hatta, tapi belakangnya nggak ada, bersih kosong. Dengan anggapan itu kan fara' cabang. Antum terima? Nggak laku. Antum belanja misalnya di warung Madura gitu. Nih duit 100.000, pas dicek, lah kok nggak ada gambar belakangnya? Itu mah fara', katanya. Itu cabang aja. Yang penting kan ada gambar apanya? Soekarno-Hatta. Nggak ada yang mau terima. Maksudnya itu Syekhul Islam. Jadi kalau ada orang mengimani di dalam hatinya, maka harus ada pembuktian sebuah ucapan dan sebuah amalan. Kalau enggak, ya cuma pengakuan saja kosong tanpa bukti, dusta berarti ya. Itu salah satu yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fara' yang lazim. Lazim itu selalu melekat, nggak bisa pisah. Ya, memang ada fara' tapi bisa pisah. Kayak misalkan tadi ayah dengan anak. Ya, ayah disebut asal, ya intinya, kemudian anak disebut fara' cabang. Tapi dia nggak begini terus, nempel kemana-mana buntut. Enggak, pisah. Fara' juga. Tapi ketika pembahasan iman, yang dimaukan adalah fara' yang lazim. Apa lazim tadi? Nempel terus, melekat, nggak bisa hilang. Ya, ini tidak pernah hilang, tidak pernah putus. Dan sebetulnya masih banyak yang mereka jadikan sebagai dalil pegangan, nggak taunya salah memahami. Ya bisa jadi karena kejahilan. Kalau karena dia jahil harusnya dikasih tahu terima kasih. Ya ini dikasih tahu malah galakan dia gitu. Berarti ada yang kedua nih, memang dari awalnya berpenyakit. Ya kalau dia sekedar bodoh dikasih tahu alhamdulillah terima kasih, itu seharusnya. Tapi sudah dikasih tahu malah ya galakan dia. Berarti kan memang ada penyakit dia di dalam hatinya. Orang-orang yang ngambil sepotong-sepotong, yaitu ahlul zaik. Ya, misalkan lagi anak kasih contoh, mungkin sering beredar, itu Syekh Fauzan rahimahullah taala bilang ada uzur pada kejahilan. Seringnya nongol atau dikirimin gitu. Ya, ini Syekh Fauzan bilang ada uzur. Ya, padahal beliau sedang membahas bukan bab penamaan di situ. Ya, makanya dengerin kalimatnya secara utuh. Ya, biasanya beliau sebutkan di situ harus ada mahkamah syariah, harus ada hukuman. Nah, bisa dipahami ya? Berarti beliau memberikan uzur dalam hal apa? Dalam hal eksekusi. Bukan dalam bab penamaan. Dia itu dijadikan dalil sama dia tuh buktinya Syekh Fauzan memberikan uzur, dispensasi. Padahal lagi bicara masalah masalah hukuman. Setelah disidang ternyata memang dia betul-betul jahil, maka dia dibebaskan dari hukuman tapi tetap dimintai tobat, dididik, diajari. Kalau ngeyel juga ya sudah, nggak ada ampun sudah. Atau syekhnya lagi berbicara tentang masalah negeri akhirat. Ya, bisa jadi dapat uzur di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ahkamul hakimin, yang paling tahu kondisi si hambanya. Tapi dalam bab penamaan ya tidak ada yang namanya dispensasi disebabkan kenapa? Kejahilan. Ya, begitu juga diambil kalamnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya banyak kalamnya beliau yang mereka nukil itu Syekh rahimahullah tidak mengkafirkan. Padahal dia menyembah kuburan, menyembah ini. Ya, padahal di situ sekali lagi konteksnya ya beliau sedang menjelaskan kafir ada dua jenis. Kafir zahir dan kafir batin. Ini tuh menjadiin kaidah supaya ya nggak kena syubhatnya. Kafir ada dua modelnya, zahir dan batin.
Apa itu kafir zahir? Ketika dia menyembelih untuk jin, ya istighatsah dengan selain Allah atau melihat di depan mata kepala, maka dia telah melakukan kafir, ya kekufuran yang sifatnya apa? Zahir. Nampak di depan mata kita. Tapi apakah kita tahu batinnya dia? Apakah betul-betul kufur? Tahu kira-kira? Enggak tahu. Ya, makanya saya tidak mau mengkafirkan dia. Dalam kafir apa? Batin. Soalnya taunya ketika ditangkap, diinterogasi. Ternyata memang kufurnya sampai ke jero-jeroannya. Nah, berarti apa? Kufurnya dua dia. Batin juga, apa? Zahir juga. Makanya saya langsung bilang, saya tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan ini. Karena beliau pertama kali lihat. Dan bahasa-bahasa diplomatis. Karena mungkin keadaannya ya menuntut seperti itu. Akhirnya beliau berkata tidak mengkafirkan dia. Maksudnya kafir apa? Batin. Tapi secara kafir zahir banyak kalamnya beliau menjelaskan barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, ya istighatsah kepada selain Allah, nyembelih untuk jinazahnya, dihukumi secara bab penamaan orangnya apa? Kafir musyrik. Ya, diambil kalam apa? Sepotong. Ada banyak masih contohnya. Ya, dalam masalah misalkan berhukum dengan selain hukum Allah, mereka mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, kalau berhukum dengan selain hukum Allah, kata beliau kufrun duna kufrin. Berarti sekedar maksiat. Sekedar apa? Sekedar maksiat. Padahal beliau berbicara ketika itu memang ketika masanya menuntut seperti itu. Ketika di masanya beliau, kerajaan Islam itu ya semuanya asasnya Al-Qur'an dan hadis. Belum ada tercampur dengan pemikiran ideologi yang lain. Apakah itu demokrasi, ya sosialis, komunis, belum ada ketika itu. Nah, jadi ketika beliau ditanya ada orang berhukum selain hukum Allah, beliau jawab kufrun duna kufrin. Apa kufrun duna kufrin? Ya, dia maksiat, dia fasik, tapi masih muslim. Ya, padahal konteksnya Ibnu Abbas itu kalau asas dasarnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ketika dia memberikan hukum satu perkara masail ternyata tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya akhirnya dihukumi kufrun duna kufrin. Tapi kalau babnya istibdal itu diganti. Ya, betul-betul sebuah sistem negara itu bukan berasaskan Al-Qur'an dan hadis, diganti. Ya, dengan pemikiran ideologi yang lain, makanya namanya istibdal. Kufur bil ijma'. Ya, enggak ada silang pendapat. Hanya saja Ibnu Abbas berbicara seperti itu karena memang di masanya enggak ada tuh orang yang berani istibdal. Hatta Raja Ma'mun, Khalifah Ma'mun dan seterusnya yang dalam masalah fitnah khalqul Quran enggak berani itu istibdal karena mereka sudah paham ngerti bahwasanya istibdal di situ hukumnya kufur bil ijma'. Jadi jangan coba ngambil kalam sepotong demi sepotong akhirnya melegalkan bahwasanya amal itu tidak masuk dalam esensi apa? Iman. Emang gedek emang. Ya, kalau dikasih tahu malah apa? Galakkan dia. Kenapa? Karena memang tidak pernah diangkat masalah ini. Tidak pernah diedukasi. Akhirnya orang menganggap ya yang penting jubahan dan seterusnya, saya sudah menjadi ahlus sunnah, saya sudah menjadi apa? Salafi. Padahal salafi itu ahlus sunnah ya patokannya adalah akidah. Bukan sekedar amal yang sifatnya apa? Zahir. Sudah ya? Maaf. Ya, intinya cuma ngambil kalam sepotong. Bisa dipahami ya? Atau dia ngambil kalamnya yang ulama tidak ma'ruf. Ya, sedangkan yang ma'ruf seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh dibuang sama dia. Dianggap apa? Bukan ulamanya, bukan komunitasnya, bukan satu geng sama dia, bukan satu link. Ya, dulu kita di framing seperti itu. Apa itu Syekh Shalih Al-Syekh? Masa menteri agama cukur jenggot? Ada cukur jenggot memang ada khilaf kalau satu apa? Genggam. Ya beliau emang cukur segini. Terus kalau cukur jenggot berarti dia hizbi. Kan aneh. Patokannya akhirnya ya dibalik oleh Allah, iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika rusak asasnya, maka dia asik ribut dengan masalah-masalah yang sifatnya apa? Di situ ada istihadiyah. Akhirnya gontok-gontokan seakan-akan bukan ahlus sunnah masing-masing. Ini menganggap lu bidah, ini menganggap lu bidah. Kalau ditanya masalah apa sih? Ini foto, video. Tapi kenapa bahas
akidah nggak berani. Karena sama. DNA-nya sama. Ya, ini yang harus terus diedukasi, dipahami. Ya, antum yang ngerti juga bismillah ya dakwah. Jadi ya jariah insyaallah taala. Kalau nggak diangkat orang nggak ada tahu. Ya kalau tidak diedukasi orang apa? Tidak tahu. Khanifillah rahimani rahimakumullah. Itu pembahasan yang pertama, singkat saja secara padat. Ya, hujah-hujah mereka ternyata memang betul dari kalamnya ulama, tapi cara memahaminya fatal, keliru. Ya, memahaminya apa? Keliru. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan kita bahas, kebanyakan di sini orang yang membuang amal dari esensi iman pasti selalu menuduh Ahlussunnah sebagai khawarij. Ya, maklum ini. Ya, kalau ada orang nih yang menjelaskan bahwasanya amal ini masuk dalam esensi iman, mafhum, pasti selalu dituduhnya dengan apa? Khawarij, dituduhnya dengan apa? Takfiri. Maka jangan bersedih hati, ya, jangan murung, jangan apa lagi? Baper, jangan apa? Maka perlu kita dudukan siapa itu khawarij dalam bab iman, mafhum? Siapa itu murji'ah dan siapa itu Ahlussunnah. Harus didudukkan memang. Ya, jangan asal nuduh tanpa bukti, tanpa ya alasan yang jelas yang pasti. Dan gak usah khawatir, jangankan antum. Ya, Syekh Muhammad bin Wahab juga dijuluki apa? Takfiri. Bahkan Imam Ahmad ya ketika masalah khalqul Quran, ya beliau pun dicap sebagai apa? Takfiri. Ya, ketika beliau mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, dulu di masanya Imam Ahmad ada negara, sebuah kekhalifahan ya melazimkan rakyatnya pakai pegangannya, akidahnya harus mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Kalau enggak dipenjara, bahkan dia dibunuh. Tapi Imam Ahmad tegar di atas apa? Akidah yang hak. Akhirnya apa? Beliau ditangkap, disiksa, dipenjara dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala tolong beliau. Tapi ya banyak kisah-kisahnya disebutkan dalam beberapa kitab menjelaskan sunnah, menjelaskan iman. Dahulu ada ya Imam Ahmad mafhum dicap sebagai apa? Takfiri gara-gara mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Ya. Memang ini perkataan kufur. Keyakinan kufur bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal Allah sendiri jelaskan itu adalah kalam Allah. Tapi memang dia bukan perkara-perkara yang sifatnya zahir, dia khafi. Imam Ahmad tidak langsung mengkafirkannya kecuali setelah menegakkan hujah, kasih tahu dia dalil-dalilnya. Tapi ketika dia ngeyel, maka jatuh hukum takfir buat dia. Tapi Imam Ahmad dituduh sebagai apa? Takfiri. Terus menurut mereka yang benar gimana? Ya sudah, nggak usah bahas-bahas Al-Quran makhluk Al-Quran gair makhluk nggak usah. Diam aja. Nah, disampaikan cerita ini kepada Imam Ahmad. Lantas Imam Ahmad mengatakan, ya tinggalkan mereka adalah kaum musuh. Ya, mereka adalah kaum yang jelek. Mafhum, yang suka apa? Menuduh bahwasanya orang yang memasukkan amal ke dalam iman sebagai apa? Khawarij, sebagai apa? Takfiri. Maka sedikit kita dudukan masailnya. Di sisi orang-orang Khawarij, bahkan Mu'tazilah, dua orang ini sama, kelompok ini sama. Ya, mereka mengatakan amal itu, semua amal masuk ke dalam esensi iman. Akidahnya siapa nih? Khawarij. Semua amal masuk ke dalam esensi apa? Iman. Tinggalkan satu saja, atau dia melakukan memasukkan yang jelek, berarti apa? Kafir. Ngeri gak? Nah, ini apa? Khawarij. Ya. Berbeda dengan siapa? Murji'ah. Dari awal dia meyakini bahwasanya amal itu dari awal tidak masuk. Kalaupun masuk hanya penyempurna, hanya pelengkap. Tapi di sisi orang-orang Khawarij, semua amal itu harus masuk. Ya, kalau ada hilang satu saja, berarti apa dia? Kafir. Ya, misalkan nih pasir nih, nggak perlu semua pasir masuk. Ya, pasir Jalupang, pasir Bangka, pasir Angkas, pasir apa lagi? Ya, banyak pasir, masukin semuanya.
Kata dia kalau nggak masuk satu saja pasir, wah nggak jadi rumah kata dia. Emang begitu? Udah. Ya. Jadi kan amal itu banyak, sholat, puasa, haji, jihad, dan seterusnya dari amal. Menurut mereka itu satu kesatuan harus masuk semuanya ke dalam esensi apa? Iman. Hilang satu saja atau masuk yang jelek, yang negatif seperti zina, khamar, dosa-dosa besar, maka apa? Kafir dia. Tapi ada persamaannya memang dengan Ahlussunnah. Ya, mereka sama-sama mengkafirkan syirik akbar. Makanya kata dia, ada kemiripan nih ya, sama orang-orang apa? Khawarij. Karena memang syirik akbar dari zamannya Nabi Nuh juga memang pelakunya disebut apa? Musyrik. Bisa dipahami ya? Jadi ngeri kalau jadi orang Khawarij. Ya, dia makanya sholatnya rajin, puasanya rajin, sholat malamnya rajin. Takut apa? Kalau ditinggalkan takut apa? Kafir. Ngeri. Ya, makanya ketika ngelihat kemaksiatan itu, geram sekali dia. Ya, enaknya emang dibom ini langsung nih. Ya, udah panas dia. Dulu punya teman juga pemikiran gitu tuh pas lagi kuliah di Bandung. Wah, panas dia kalau ngelihat perempuan-perempuan pada kebuka auratnya. Ya, udah merah mukanya dia. Ngapain? Gua mau bom aja kata dia. Wah, aduh. Ya, ngerian. Ya, Ahlussunnah ya menjadikan amal itu memang betul masuk ke dalam iman sebagai nau'nya, sebagai jenisnya. Tapi persatuannya, ya, jenisnya dan persatuannya, ya, tidak semua masuk ininya. Tapi jenisnya ada yaitu amal. Tapi persatuannya apa? Dipilih sholat nanti. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang kenapa yang dipilih adalah sholat sebagai standar dasar untuk amal di dalam iman. Ya, berarti amalan yang lain itu betul sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Bukan berarti juga antum nggak apa-apa lah nggak puasa. Ya silakan aja kalau nggak puasa. Banyak ancamannya dari Allah SWT. Nggak usah haji lah, padahal dia mampu. Banyak ancamannya. Nggak usah zakat lah, ya banyak ancamannya. Tapi tidak sampai derajatnya kafir selama dia masih meyakini itu wajib. Tapi kalau dia meyakini itu nggak wajib, ya beda hal itu mah. Nah, sekarang dia meninggalkan karena malas, ya, dan seterusnya, maka para ulama ya silang pendapat, ada yang mengkafirkannya, ada yang tidak. Tapi tidak berbeda dengan sholat. Meninggalkannya ijma' para sahabat, mereka itu kafir, keluar dari din Islam. Bisa nih kita dudukkan masalahnya nih. Ya, kalau di sini Murji'ah amal dari awal nggak masuk. Ya, jadi Ahlussunnah berada di mana? Tengah-tengah. Selalu begitu konsepnya Ahlussunnah. Ya, tetap memasukkan amal ada jenisnya, adapun anggota-anggotanya siapa dipilih. Satu saja yang menjadi standar dasar, sisanya sebagai pelengkap. Semakin dia hadirkan, semakin bagus imannya, semakin kuat. Tapi kalau ini ditinggalkan, ya begitulah imannya rapuh, tapi ada asal imannya ada. Makanya para ulama sebut itu namanya asal iman. Apa itu asal iman? Bagian-bagian yang standar, ya menjadi patokan dasar sekali. Kalau dia ada, berarti Islamnya ada. Tapi kalau nggak ada, nggak ada. Tapi di sisi sekali lagi Murji'ah, apa? Dari awal memang nggak masuk. Sholat nggak masuk, haji nggak masuk. Ya, paham ya. Memang kalau Murji'ah zaman sekarang terkesannya bagus memang. Iman itu ucapan, keyakinan, dan juga apa? Amal. Ya, tapi ketahuannya nanti kalau ada yang masuk amal jelek, menurut mereka nggak masalah. Ya, padahal amal-amal buruk nih, bahkan syirik besar, bahkan mencela Allah dan nabinya. Menurut mereka tidak lantas menjadi kafir, bikinlah alasan harus terpenuhi syarat, ternafikan mawani'. Ya, bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia syubhat dan seterusnya. Itu semua alasan-alasan belaka saja. Wa ila dari awal mafhum memang tidak memasukkan apa? Amal ke dalam iman. Ya, ibaratnya kalau orang kena kanker stadium 4, ya lihatlah sehat ini orangnya. Tapi setelah di scan ya nggak taunya sudah stadium berapa? Stadium 4. Nah, itu namanya Murji'ah kontemporer. Ya, akhirnya apa? Banyak efeknya. Yang nggak ada lagi tuh pembatal keislaman, nggak ada. Mafhum? Ya, amalan-amalan soleh nggak usah dikerjakan. Ya, memang sekarang mereka nggak terlalu berani terang-terangan.
Ya, ketawanya ketika ada yang bertanya atau dia ngasih fatwa, itu bisa terlacak. Ya, sebagaimana yang dahulu ada para dokter berbaris. Ya, ditanya tentang apa? Hukum orang yang tidak mau mengkafirkan pencela Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan ditanya yang tidak mau mengkafirkan, yang mencela saja sama dia tidak dikafirkan. Padahal ijma, orang yang mencela Allah dan Rasulnya ijma hukumnya kafir. Ya, walaupun dia bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ijma juga para sahabat menegaskan. Ya, kata dia jangankan yang tidak mau mengkafirkan mereka, yang pelaku utamanya aja enggak kafir. Ya, kan ketahuan berarti ya iman menurut dia cuma apa ucapan dan keyakinan. Ya, apapun dari amalan, dari perbuatan enggak ngaruh. Karena itu dari awal tidak masuk atau masuk tapi pelengkap penyempurna. Maka tuduhan mereka bahwasanya Ahlussunnah itu Khawarij, tuduhan palsu. Berarti dia tidak kenal mazhab Khawarij. Tidak ngerti mazhabnya siapa? Khawarij. Karena Khawarij selain mengkafirkan di syirik besar, dia juga mengkafirkan dosa-dosa besar tadi. Dengan alasan tadi karena amal itu semuanya masuk. Sehingga hilang satu, hilang semua. Ya, sedangkan Ahlussunnah ya tidak ada yang mengkafirkan dosa besar. Maka mereka di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala nanti dia mau kiamat. Kalau Allah mau, Allah ampuni, kalau Allah mau diapain? Diadab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya memang betul, satu sisi ada kemiripan Ahlussunnah dengan siapa? Khawarij. Tapi setelah dikaji, ditahqiq, dianalisa lebih dalam beda. Ya, apa? Beda. Ini mangga apel, ini mangga apa? Dermayu. Ya, kalau orang awam semua apel. Iya enggak? Tapi kalau orang ngerti beda Bapak. Ini mangga apel, ini mangga apa? Harum manis misalkan. Lo kan sama-sama kulitnya juga hijau, isinya juga kuning. Iya, tapi ada apa namanya beda Bapak. Kalau dia ngeyel gimana? Ditak warnanya. Ya. Beda. Ya, walaupun sekilas ada kemiripan, tapi apa? Berbeda. Ya, ini menunjukkan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, ya dalam bab ini dia masih mengikuti pendapatnya salaf terdahulu. Ya, karena yakinilah ya, pahamilah setiap ahlul bidah itu nggak mungkin dia bikin aturan baru keluar sama sekali, nggak ada. Pasti dia ngambil sesuatu dari al-haq, ya, dan ngambil dari yang batil, kemudian dicampur. Gak mungkin dia batil murni, gak mungkin. Karena akan jelas sekali kekufurannya. Ya, bisa dipahami ya. Begitu juga orang-orang Murji'ah, pasti dia akan mengambil satu yang hak, kemudian juga mengambil yang batil, dicampur sama dia. Sehingga membuat kerancuan, membuat apa? Syubhat. Maka perlu sekali lagi didudukkan. Siapa yang Khawarij, siapa yang Ahlussunnah, dan siapa yang Murji'ah. Begitu. Ya. Bisa dipahami nih. Jadi tuduhan mereka bahwasanya Ahlussunnah itu Khawarij ini tuduhan tanpa bukti. Ya, dan kalau dilihat mereka siapa pentolannya, siapa pendahulunya, ya salah satunya Daud ibn Jirjis. Ya, Daud ibn Jirjis ini hidup di masa cucunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, itu Syekh Abdul Latif. Asalnya dari Irak. Datang dia ke Najd, ke Riyadh. Kemudian dikasih majlis sama Syekh Abdullah Aba Butain karena melihat bagusnya fasohannya, ilmu fikihnya dan seterusnya. Akhirnya dikasih apa? Majlis. Enggak taunya ya dia menuai apa? Menabur racun. Dia membela orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, enggak kafir yang enggak harus begini dulu, harus begini dulu. Ya, dia tuangkan di situ pemikiran-pemikiran irja'nya. Akhirnya dibantahlah oleh Syekh Abdul Latif dan yang menulis Fathul Majid, Syekh Abdurrahman ibn Hasan. Ya, dua cucunya Syekh Abdullah ini, Syekh Muhammad bin Wahhab ini bantah siapa? Daud ibn Jirjis. Jadi pendahulunya mereka yang langsung yang mencap Syekh sebagai takfiri. Dari kalangan siapa? Murji'ah. Ya, padahal mereka punya kaidah, enggak boleh antum cap dia, ya, kecuali harus sampai dulu. Duduk. Ya, diskusi dulu, tanya dulu, ya
nikos dulu, debat dulu. Nah, baru kalau sudah jelas, baru boleh diapain? Kasih nama. Ini boro-boro mau duduk, boro-boro mau baca kitab. Ya, sudah pasang apa? Pagar, sudah pasang apa? Tembok besar. Ya, nomor di blok misalnya. Banyak nih teman anak ngeblok banyak. Ya, padahal malamnya nih ngobrol, masya Allah sampai tengah malam. Dia emang gak ngerti, diem aja. Udah kayak reporter aja ngomong terus. Ya pulang anterin ke bandara, masya Allah peluk-pelukan. Pulang sampai di rumah diblok. Kalau dia punya bukti, punya dalil, hadirkan itu. Ya kita kan sama-sama penuntut ilmu. Ya bukankah penuntut ilmu itu mengagungkan dalil, mengagungkan apa? Ya sisi ilmiah. Nah, itu. Ya kalau memang situ punya bukti, situ punya dalil, ya paparkan, sampaikan. Ya, kalau memang pendapat ini keliru, pendapat ini salah, tolong dibantah dengan ilmiah. Ya, yang ada malah apa? Tuduhan, yang ada malah lakop jelek. Ya, menuduh orang, menuduh ahlus sunnah, menuduh ahli tauhid sebagai apa? Takfiri, sebagai apa? Khawarij. Maka kita katakan kita mengkafirkan orang-orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Ya, kita tidak pernah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, berbeda dengan orang-orang apa? Khawarij. Ya, memang betul dia mengkafirkan pelaku syirik besar, tapi dia juga mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Dan mereka juga dalam menyikapi pemimpin yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, ya tidak didasari dengan bimbingan para ulama. Yang penting hancurkan, yang penting kudeta tanpa melihat mafsadat. Dan yang penting juga mereka lebih fokusnya ke tauhid hakimiyah. Yang penting dirikan daulah. Adapun nanti yang jadi anggota nggak masalah mau melakukan syirik apa bodo amat. Yang penting kita hancurkan dulu, kita bentuk daulah. Adapun ahlus sunnah yang mereka prioritaskan pertama adalah tauhid apa? Uluhiyahnya. Betul-betul ditaftish, betul-betul diajari mereka bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar di atas apa? At-tauhid. Banyaklah perbedaan antara ahlus sunnah dengan khawarij. Ya. Bisa dipahami ya? Ini masail yang kedua yang harus diluruskan, harus didudukan. Kalau memang dia menuduh sebagai khawarij, sebagai ya takfiri, seharusnya jelaskan apa sih mazhabnya khawarij di dalam konsep iman. Kemudian apa konsepnya murji'ah, biar jelas terang itu, sama-sama enak. Ya, jangan adu banteng, kasih fatwa ulama ini juga fatwa ulama, nggak akan ketemu. Ya, sedangkan fatwa ulama menjawab pun sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa? Kondisi. Ya, maka kita perlu bertanya kepada orang-orang murid-muridnya terdekat yang masih hidup, yang bisa dihubungi, bisa dikontak, atau kita baca buku yang sudah ditakdim oleh para ulama kibar, kan enak. Ya, bukan malah adu banteng, ya menang-menangan. Mafhum, yang ini penting guru saya, yang ini syekh saya, yang ini ustadz saya, nggak akan ketemu. Makanya di dalam sirah nabawiyah ya ada hikmah besar kenapa Nabi itu uzlah. Uzlah itu menyendiri. Ya, pergi kemana? Gua Hira. Tujuannya lepas dulu dari belenggu kesukuan. Ya, bukan berarti antum harus ke gunung mana gitu, Semedi enggak. Maksudnya apa? Secara maknawi firqah yang ada lepasin aja dulu. Antum gak ke A, gak ke B. Ya, cari mana yang hak, mana yang sesuai dengan dalil, mana yang sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Nanti akan tahu sendiri insyaallah. Ya, yang penting juga ada kejujuran ingin mencari al-haq. Tapi kalau sudah fanatik dengan satu ustadz misalkan, susah. Ya, tidak akan ketemu, tidak akan dapat hidayah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya, jadi duduk perkaranya antara ahlus sunnah tadi dengan siapa? Khawarij dan apa? Murji'ah. Jadi kalau di sisi khawarij, amal itu semua masuk. Satu kesatuan. Hilang satu berarti hilang semua, kafir. Bisa dipahami ya? Kalau si Murji'ah dari awal, amal itu memang tidak apa? Enggak masuk. Ya, antum mau ngapain aja jungkir balik di kuburan juga enggak masalah. Selama ada hati, ada iman di dalam mana? Hati. Enak kan? Enak atau enak?
Ya enak buat orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Nggak usah capek-capek sholat, nggak usah capek-capek puasa. Ya, yang penting saya yakin Allah adalah Tuhan saya. Selesai hidup. Enak kan? Enak kan? Itu samanya ketawa. Kayaknya enak betul nih kalau kita ambil pendapatnya apa? Murji'ah. Ya. Dan nanti pembahasan tauhid, ya jangan dipahami tauhid itu hanya meninggalkan kesyirikan, enggak. Tauhid juga memboikot pelakunya, meyakini pelakunya musyrik. Itu bagian kelaziman yang lazim, yang terus menempel. Ya, kalau nggak bisa bahaya buat dia. Misalkan ada contoh, ada orang maling, set, ya kita lihat dengan mata kepala kita, kita katakan dia adalah apa? Maling. Ada orang ketiga, bapak main tuduh-tuduh dia maling aja, nggak boleh bapak. Ya, maka bisa jadi kita punya prasangka orang datang ketiga ini temennya dia, walaupun nggak langsung kita cap. Ya, tapi ada bahaya buat dia nih, apalagi di kerumunan, nah, bahaya buat dia. Ya, ada tuduhan, nanti ada sangkaan bahwasanya orang ketiga tadi adalah teman si maling tadi, maka hukumnya bisa sama. Bahaya. Ya, nanti lah insyaallah belajar di mana, di kitab tauhid atau mungkin nanti di nawaqid al-Islam. Ya, terutama pembatal nomor 3. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap kenapa? Karena memang nggak pernah dikaji. Taunya talim, ya udah selesai blast, ya, tanpa mengetahui pondasinya. Sekarang kita di masa betul-betul tauhid itu diacak-acak, diubok-ubok, ya, bukan hanya dalam masalah yang sifatnya furu', ya, tapi dalam masalah inti sudah diapain? Diubok-ubok. Yang dulu Murji'ah pertama nggak berani ngobok-ngobok masalah tauhid uluhiyah, nggak berani. Ngobok-ngobok masalah tauhid hakimiyah, nggak berani. Mereka hanya berani di dalam masalah konsep yang keliru tapi prakteknya benar. Begitu juga dulu orang-orang Jahmiyah, nggak berani dia menyekutukan Allah, tapi dalam masalah semua sifat berani dia ya menafikan. Tapi dalam masalah ibadah tetap ibadah. Ya nggak mau menyekutukan Allah karena tahu memang dosanya besar. Ya bahkan tidak diampuni kalau mati belum bertobat, kekal di dalam neraka. Kalau sekarang dianggap sepele. Yang penting sudah bersyahadat. Dan ini diketahui dari fatwa-fatwa mereka. Ya, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, ini juga amal, Pak, kata dia. Betul, tapi harus ada yang menjadi dasar. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak beramal sama sekali. Hatta orang kafir. Ada orang kafir tidak beramal sama sekali? Ronaldo misalkan, birrul walidain ya, sama ibunya birrul walidain. Ya. Tapi apakah dengan birrul walidainnya ini nanti dia ya bermanfaat nanti dia yaumul kiamah? Ya, kira-kira kalau nggak ada asas tauhid, nggak akan bermanfaat buat dia. Ya, walaupun dia beramal apapun, tapi kalau tidak ada inti yang dihadirkan nggak jadi. Maka ini pentingnya belajar konsep iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Fadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Orang takfiri itu orang seperti apa? Hah? Orang takfiri. Takfiri. Takfiri itu yang suka mengkafirkan orang. Kafir gitu. Ya. Padahal takfiri zaman dulu itu ya adalah khawarij yang suka mengkafirkan dosa besar. Ya, jadi takfir itu dari kata kafara yukafiru takfiran, artinya ya mengkafirkan. Dan ingat bab mengkafirkan, ya tadinya dia karyawan, tadinya dia muslim, kemudian dikeluarkan. Itu namanya bab apa? Takfir. Beda kalau dia bukan karyawan dari awal, masa kita kafir? Takfir emang dari awal bukan pegawai, bukan Islam. Ya, misalkan mau mengkafirkan Yahudi Nasrani, emang dari awal dia adalah kafir. Ya, yang bab takfir itu kalau apa? Ya tadinya muslim, kemudian melakukan apa? Pembatal. Nah, baru diapain? Dikafirkan. Ya nanti babnya di mana? Di nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam. Ada lagi, Fadal? Ya. Tadi kelompok mana Ustaz yang menyatakan Ahlus Sunnah itu sebagai khawarij? Murji'ah. Murji'ah. Menuduh dia ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ya sesungguhnya Murji'ah adalah khawarij. Dari sisi apa? Ya, karena mereka langsung menuduh seseorang yang menurut mereka salah, langsung apa?
dituduh tanpa bukti. Itu kelakuan Khawarij. Ya, mungkin kalau antum masih bergaul dengan mereka, pasti di belakangnya habis kita disikat. Itu ciri-ciri Khawarij. Ya, apa? Ya. Bahkan juga kalau antum baca apa hukum orang-orang Khawarij, ya memang ada silang pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Ya, berarti ketika orang Murji'ah menuduh temannya menuduh Ahlussunnah sebagai Khawarij, berarti sama saja dia sedang mengkafirkannya. Al-qaul bahwasanya Khawarij adalah kafir. Ya, makanya satu sisi Murji'ah disebut juga Khawarij. Memang nggak pernah konsisten itu. Ya kalau dia mau konsisten dengan kaidahnya, ya nggak boleh dia cap kita takfiri atau Khawarij. Sampai kapan? Sampai dia mau duduk, ya bahas. Ini nggak pernah duduk, nggak pernah bahas, tiba-tiba takfiri. Ya sampai di Facebook disebutkan ini ya duo takfiri Tangerang. Ada lagi belum ini ya Dajjal dari Tangerang. Ya, keren kan? Dajjal itu kafir atau muslim? Kira-kira kafir. Berarti dia menuduh apa? Kafir. Berarti yang menuduh seperti ini siapa? Khawarij. Ya, dan pasti akan selalu ada peperangan antara yang hak dengan yang batil. Pelan-pelan saja nanti juga Allah singkap siapa yang hak, siapa yang di atas sama kebatilan. Gimana? Beramal bukan beramal tidak hanya harus di Islam saja. Iya. Seolah-olah menyamakan amal. Lah iya jadi. Tadi yang kedua ntar dulu. Iya. Yang pertama tadi apa? Yang menyatakan amal itu hanya syarat. Bukan? Berarti apa kalau bukan syarat? Iman bukan syarat. Ya, amalan bukan syarat iman. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan, ya amal itu adalah syartus sihah iman. Syarat sehatnya, bagusnya, diterimanya iman. Itu pun dikritik. Ketika dia mengatakan dengan lafaz syarat. Karena syarat itu secara usul fikih perkara di luar. Ya, makanya ada yang mengatakan amal itu rukun. Rukunnya iman. Jadi rukun iman itu 3, ucapan, perbuatan dan i'tiqad. Ya, walaupun ada juga maksud mereka syartus sihah ya berarti rukun. Tapi tetap dikritik oleh para ulama karena ada celah nanti orang di belakang memahaminya keliru. Ya, maka sekali lagi konsepnya orang-orang Khawarij amal itu enggak masuk. Ya, cuma memang kan bertingkat-tingkat. Yang paling parah zaman sekarang. Karena di awal dia bilang masuk, ya, tapi setelah ada kasus dia bilang nggak masuk. Ini namanya bermain-main dalam agama. Ya. Hah? Definisi bagus, tak prakteknya jelek. Makanya tadi Anda bilang kayak orang kena kanker. Orang kena kanker kan apa? Biasa-biasa aja. Tapi setelah dicek apa namanya? CT scan apa itu? Hah? Ya pokok itulah yang bayar 4 juta 5 juta. Ya nggak taunya ada udah stadium 4. Ya nggak sadar lagi dia. Ditambah lagi apa? Menjauhkan manusia lagi dari dakwah tauhid. Ini lebih parah lagi nanti. Ya, Allah akan timpakan kehinaan, nasallallahu alaihi wasallam. Cukup, ada lagi? Ya. Kalau para pelaku bid'ah itu masuk Khawarij atau bid'ah? Bid'ah itu macam-macam, Pak. Ya, bid'ah itu ada yang bisa mengkafirkan pelakunya, ada yang tidak. Ya, misalkan bid'ah maulid, ini tidak sampai mengkafirkan. Ya, tapi ada bid'ah yang misalkan meyakini Allah menyatu dengan makhluknya, ini bisa mengkafirkan. Nanti dari bid'ah ini yang parahnya, yang bid'ah yang betul-betul hakiki, nanti ya ada nama-namanya, kayak penyakit aja. Ya, tentunya diidentifikasi, dicek, ya dianalisa. Oh, kalau begini-begini pemikirannya berarti Khawarij.
Kalau begini-begini pemikirannya berarti murji'ah. Sama kayak penyakit. Kalau begini-begini berarti tipes. Kalau begini-begini berarti DBD. Ya. Makanya seharusnya jadi seorang dai itu ya harus bisa juga menganalisa penyakit gitu. Jangan cuma bisa menyampaikan yang hak, yang baik, sholat baik, tauhid baik, tapi yang jelek nggak tahu. Akhirnya ketika datang yang jelek dianggap nggak masalah. Ya, berarti kurang piknik emang, kurang jauh mainnya. Ya, nanti insyaallah ta'ala kalau antum semakin belajar, antum bisa menganalisa walaupun hanya sekilas. Ini ada pemikiran ini nih misalnya. Ini ada pemikiran berbau seperti ini. Karena setiap bid'ah itu punya karakter. Ya, setiap ahlul bid'ah itu memiliki apa? Ciri khas. Ya, misalkan antum lagi di mana gitu, di musola atau di masjid, ada orang wudunya nggak dicuci kakinya, cuma diginin doang. Ya, berarti apa dia itu? Syiah dia. Ya, karena Syiah itu nggak mau cuci kaki, dia cuma dimasa doang, diusap ini doang. Ya, atau ada orang jalan-jalan bawa kompor, bawa tongkat, bawa udang-udang. Ya, kira-kira tuh bisa deteksi apa dia? Tukang perabot. Ya. Ada ininya, ciri khasnya. Sudah paham ya? Ya, cuma masalah mungkin karena kurang memahami, akhirnya gelap semuanya, samar. Makanya pentingnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Pelan-pelan saja. Ya, semoga Allah berikan keberkahan. Ya, kalau menurut anak mereka udah bukan ahlus sunnah. Ini anak tegaskan ya, yang murji'ah itu bukan ahlus sunnah. Murji'ah itu bukan ahlus sunnah. Walaupun zahirnya bagus, jenggotan, ya cingkrang, yang wanitanya cadaran, tapi yang jadi patokan ahlus sunnah adalah apa? I'tiqad. Ya, bukan sekedar amalan-amalan yang sifatnya apa? Zahirah. Ya. Antum nanti akan ketahuannya di mana? Misalkan di Saudi antum umroh, ada orang yang pakai pecinya aneh dari Kazakhstan atau mana itu. Terus antum bilang dia ahlul bidah, dari mana? Gara-gara peci. Hah? Kan ada banyak. Ya, entah dari Turkmenistan atau mana itu. Yang temunya si Khabib itu mukanya sama semua, kayak petarung semua mukanya. Ya, itu kalau umroh dia pakai pecinya itu yang gede. Ya. Terus gara-gara itu kita cap dia sebagai apa? Ahlul bidah kan enggak. Terus antum melihat orang Afrika kalau pakai jubah, loreng-loreng dia. Merah-merah semua, hijau-hijau semua, ngejreng warnanya. Berarti dia bukan ahlus sunnah. Gara-gara pakaiannya itu ngejreng. Ya, udah hijau terus ada totol-totolnya lagi. Polkadot. Iya benar, orang-orang Afrika atau Nigeria atau apa itu. Iya. Dan dia bangga pakai baju itu. Bagi orang India juga, misalkan datang ke Masjid Nabawi, dia pakai baju apa? Orang gaya India itu. Terus berarti kita bilang dia berarti ahlul bidah. Kan nggak ada ya SOP yang mendobit gitu, nggak ada keterangan yang pasti untuk mencap seorang sebagai ahlul bidah. Padahal ya sudah ditegaskan ahlul bidah itu dalam masalah iman. Antum fatal dalam masalah rukun iman, baik definisinya maupun satuannya 1, 2, 3 sampai 6 itu ahlul bidah. Ya, misalkan dia menolak takdir padahal rukun iman yang berapa? 6 atau 5? 6. Nah, maka dia namanya apa? Qadariyah. Paham ya? Mafhum. Kemudian iman tentang Allah itu kan banyak cabangnya. Salah satunya iman dengan nama dan sifatnya. Ketika ada orang yang menolak nama dan sifat, maka kita cap dia Jahmiyah, bukan Ahlus Sunnah. Paham ya? Mafhum. Dan definisi iman itu anggap bingkainya. Isinya bulirnya 1, 2 sampai 6. Ya, definisi imannya itu bingkainya. Kalau bingkainya aja cacat, nggak bisa itu dia terbungkus. Maka masuk juga ketika dia keliru dalam definisi iman, dalam konsep iman, maka dia bukan ahlus sunnah. Ya, bahkan tegas para ulama nggak boleh sholat di belakang orang yang tidak mau mengkafirkan syirik besar. Ya, bisa batal sholatnya. Ya, ngeri nggak? Ya, itu kita slow-slow aja. Ya, padahal ini dalam bab i'tiqad. Dalam bab apa? I'tiqad. Aduh, berat banget Ustadz ngaji di sini. Enakan di sono lagi aja lah. Enak, enteng aja. Ya, kalau tuh mau aja di sana, tafadhol. Ya, tafadhol lagi. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap seorang
keislaman, tapi dia menjawab itu bisa mendatangkan para wisatawan dan bisa Waduh. mendapatkan daerah bisa mendapatkan income gitu. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap orang muslim? Nanti di Nawakit Islam aja lah ya jawabannya ya. Lebih detail nanti ya. Ya bisa diagendakan nanti habis mungkin Kasbus Subhat seminggu, Nawakit Islam seminggu. Ya kita sebut tauhid apa? Seminggu. Biar imbang itu, kita bahas konsep iman. Ya nanti kekufuran juga 3 modelnya. Ada ucapan, ada i'tiqad, ada perbuatan. Bahkan ditambahkan ada syak, ada i'rad, ada jahil. Nah, itu bisa menyebabkan orang keluar dari din Islam. Nah, ini perlu didudukkan memang. Perlu apa? Diedukasi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.